Peserta sidang terkejut mendengar pernyataan mantan anak buah Ferdy Sambo yang emosi saat bersaksi di persidangan. Baru sadar karena telah dibohongi dan diperalat oleh Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Ridwan Soplanit, bahkan Hendra Kurniawan, mengumpat dan berkata kasar kepada Ferdy Sambo. Atas perintah Brigjen Hendra Kurniawan. Betul. Saudara saksi tahu nggak yang memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan siapa? Dengar-dengar atau apa? Pastinya Pak SK. Ferdy Sambo. Kemudian tadi yang saya tanyakan mengenai jam, karena memang Pak Ferdy Sambo datangnya jam 10 ya. Kalau klien saya datangnya jam 8.30, betul ya? Mereka duluan. Iya, tadi Pak Cuk sudah konfirmasi. Nah tadi saudara saksi sampaikan mengenai tembakan di kepala ya. Tadi ada sempat sampaikan. Berdasarkan laporan dari Pak Arif. Arif ya. Saudara saksi tahu yang nembak di kepala siapa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Karena kan pada waktu kita interogasi semua tembakan itu Pak Richard. Waktu itu masih belum tahu, ini masih skenario. Jadi maksudnya belum tahu ini skenario apa tidak ya? Karena saya tidak tahu. Belum tahu. Tahunya sejak di Patsus. Waktu itu sebelum di Patsus Pak Hendra yang telepon saya. Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat ngumpat juga. Maksud dikadalin? Dibohongin. Oke, dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Masa kita dikadalin bang? Tega sekali sih bang. Oh seperti itu. Siap. Jadi saudara saksi sebelum Patsus kan, saudara saksi mendapatkan informasi dari saudara Hendra Kurniawan dikadalin. Siap. Bagaimana perasaan saudara saksi? Saya kecewa pak. Kecewa? Siap. Apa rasa kecewa dari saudara saksi apa? Karena berpikir reaksi saudara saksi apa? Itu tadi pak, saya sempat mengumpat. Masa kita dikadalin pak? Ya. Ya. Jadi terkait perintah sudah jelas ya, bahwa ini perintah ya. Saudara lupa kapan ditempatkan di penempatan khusus? Saya lupa yang ini. Lupa, dan saudara dimasukkan ke sel berapa lama? Saya di penempatan khusus itu 30 hari. 30 hari. Kemudian saudara di sidang kode etik. Betul yang ini. Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu. Demosi selama? 8 tahun ini. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional ya mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional saudara? Mulai dari olah TKP yang mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya. Kemudian barang bukti diambil alih oleh pihak lain. Mungkin sebelum saya beralih ya. Yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini. Silakan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Itu sebabnya memang merupakan sudah menjadi langkah yang sangat tepat ketika Polri mencopot seluruh jabatan yang pernah disandang oleh terdakwa Ferdy Sambo. Dia dicopot dari kursi Kadif Propam. Dia dicopot dari kursi Kepala Satgas Merah Putih. Dia dicopot dari jabatan atau dari kedudukannya sebagai anggota personil atau sebagai personil Polri. Nah, pencopotan dan pencopotan macam itu yang mudah-mudahan bisa meyakinkan para saksi bahwa mereka tidak lagi punya ikatan apapun terhadap yang namanya terdakwa Ferdy Sambo. Terdakwa Ferdy Sambo tidak lagi dipandang atau disikapi sebagai sosok yang masih punya pengaruh kuat yang tanda petik akan bisa merusak masa depan siapapun yang kemudian memberikan keterangan secara jujur di ruang sidang ini. Ferdy Sambo sejak dicopot dari sekian banyak jabatannya, sejak didudukan di kursi terdakwa, mudah-mudahan bisa dipandang sepenuhnya oleh para saksi bahwa orang ini adalah orang yang tidak lagi berdaya, yang tidak ada manfaatnya lagi untuk dibela, yang tidak ada manfaatnya lagi untuk diikuti segala skenario yang barangkali sudah dia susun sebelumnya. Oke, baik. Agus Nurpatria dan Ridwan Soplanit akhirnya buka suara tentang hukuman yang diterima
akibat dari membantu Ferdi Sambo menutupi kejahatan-kejahatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Agus Nurpatria mengaku, jika dirinya sempat ditelepon Hendra Kurniawan, karena baru sadar, jika selama ini mereka dibohongi Ferdi Sambo, soal skenario baku tembak, yang berujung tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, mengutarakan keluhannya kepada Ferdi Sambo, dalam sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dengan penuh emosi, dan rasa marah, Ridwan bertanya kepada Ferdi Sambo di depan semua orang. Mengapa dia, dan anggota Polri yang lain, dikorbankan dalam kasus tersebut? Dalam persidangan, Ridwan Soplanit juga meminta waktu kepada hakim, untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada Ferdi Sambo. Ridwan mengatakan, hukuman yang ada tersebut, menghambat karirnya di instansi Polri ke depannya. Ridwan juga marah kepada Ferdi Sambo, karena dirinya dilibatkan dalam kasus tersebut. Namun, seharusnya, sebagai seorang polisi yang sudah berpendidikan tinggi, bisa membedakan, mana perintah yang benar dan bisa dijalankan, atau perintah yang salah, yang justru menjerumuskan ke dalam jurang. Nasi sudah menjadi bubur, ketika dihukum, baru mereka menyadari, kalau semua yang dilakukan, hanyalah kebodohan. Kini, penyesalan itu, harus mereka pertanggungjawabkan di depan hukum. Dan seharusnya, pelaku kejahatan yang dilakukan oleh polisi, harus diberi hukuman yang lebih berat. Tentu kita tahu, merekalah, para polisi, yang seharusnya lebih memahami dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan melindungi masyarakat. Jika di persidangan, mereka hanya merasa korban dari Ferdi Sambo, justru seharusnya, mereka tak pantas untuk dibebaskan. Karena, mereka dengan sadar, telah melakukan kesalahan yang merugikan keadilan di masyarakat. Polisi berpangkat tinggi itu, ternyata kalah berani dengan Richard Eliezer. Richard Eliezer dengan tegas, berani mempertanggungjawabkan, apa yang telah dia perbuat, meskipun apa yang diperbuat, juga di bawah tekanan dari Ferdi Sambo. Dari keterangan Agus, dirinya mengaku, baru tahu kalau dibohongi, saat ditelepon Hendra Kurniawan, kalau mereka dibohongi Ferdi Sambo, sebelum ditempatkan di tempat khusus, atau patsus. Dirinya juga emosi dan kecewa, sampai mengeluarkan kata kasar, karena telah dibohongi Ferdi Sambo. Karena merasa dibohongi, Agus pun mengungkap rasa kekecewaannya, atas apa yang dilakukan Ferdi Sambo kepada dirinya, dan Hendra Kurniawan, soal skenario palsu baku tembak Baradae, dengan Brigadir J. Bagaimana perasaan saudara saksi, tanya penasihat hukum. Saya kecewa, ujar Agus. Kecewa? Apa rasa kecewa dari saksi? Apa reaksi dari saksi? Tanyanya kembali. Itu tadi Pak, saya sempat mengumpat dan berkata kasar, masa kita dikadalin, timpal Agus.